warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan tentang pengenalan ekonomi matematika. Di sini ada 5 anggota, yaitu Daniel Barutu, Fatimah Tujahrah, Inggita Putri Samosir, Rival Diansyah, dan Yuda Batunisa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pengenalan ekonomi trika. Ekonomi trika terdiri dari 2 kata, yaitu ekonomik dan metrik. Ekonomi trika sering disebut sebagai ilmu yang mencoba mengukur dan menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi menggunakan model ekonomi trika. Berdasarkan cabang ilmu ekonomi trika, merupakan disiplin dan gabungan dari ilmu ekonomi, matematika ekonomi, serta statistik ekonomi. Model ekonomi metrika melakukan pendekatan skalistik sehingga ekonometrika tidak dapat disamakan dari ketiga disiplin ilmu seperti ilmu ekonomi, matematika ekonomi, dan statistika ekonomi. Para penganut disiplin ekonometrika biasa disebut dengan ekonometriken, yang meyakini bahwa ekonometrika dapat menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yang lebih baik daripada dengan menggunakan matematika ekonomi, statistik ekonomi, dan ilmu ekonomi. Seperti yang dicontohkan oleh peneliti, yaitu Goldberg, yang menyatakan ekonometrika merupakan ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika ekonomi, dan statistik ekonomi yang digunakan untuk menganalisis fenomena-fenomena di dalam ekonomi. Secara umum, ekonometrika didefinisikan sebagai aplikasi dari metode statistika dan matematika dalam memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi. Baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan tentang tujuan penelitian. Beberapa pakar ekonomi matematika mencoba mendefinisikan ekonomi matematika itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Goldberger, ekonomi matematika merupakan ilmu sosial yang menggunakan alat berupa teori ekonomi, matematika, dan statistik inferensi yang digunakan untuk menganalisis fenomena ekonomi. Yang kedua, Malin Faut, seni ekonomi matematika terdiri dari menemukan seperangkat set asumsi baik mencukupi maupun realistis yang memungkinkan peneliti memperoleh keuntungan dari ketersediaan data. Yang ketiga, Dinner, ekonomi matematika adalah hasil dari sudut pandangan khusus atas peranan ilmu ekonomi terdiri dari penerapan statistika matematika atas data ekonomi untuk memberi dukungan empiris untuk model yang sidudun dengan ilmu ekonomi matematis dan untuk memperoleh hasil dalam angka. Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa mengenai perlakuan sosial menjadi sulit jika hanya menggunakan salah satu dari ketiga penelitian ilmu itu sendiri. Oleh karena itu, ekonomi matematika saat ini lebih familiar oleh disiplin ilmu. Selanjutnya, kemudian kesimpulan, ekonomi matematika adalah aplikasi dari metode statistika dan matematika untuk memahami dan menjelaskan fenomena ekonomi menggunakan metode ekonomi matematika. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Metodologi ekonometrika. Sebagai disiplin ilmu, ekonometrika memiliki metode yang perlu dipahami oleh setiap peneliti dalam mempelajari dan kemudian menerapkan ekonometrika. Secara metodologi, ekonometrika terdiri dari 2 sisi, yaitu ekonometrika teori dan ekonometrika aplikasi. Yang pertama, ekonometrika teori, yaitu metodologi ekonometrika yang memberikan pemahaman mengenai konsep dan metode yang tepat dalam mengukur perilaku serta hubungan ekonomi dalam berbagai kemungkinan model-model ekonometrika yang sesuai. Yang kedua, ekonometrika aplikasi, yaitu menerapkan berbagai konsep dan metode menggunakan model ekonometrika sehingga mampu menjelaskan fenomena-fenomena ekonomi dengan lebih baik. Dalam perkembangannya, penggunaan model-model ekonometrika banyak diaplikasikan untuk memahami berbagai fenomena, baik itu ekonomi maupun non-ekonomi. Selanjutnya, ada 8 tahapan metodologi ekonometrika. Yang pertama, membuat
pernyataan teori atau hipotesis. Yang kedua, menentukan model matematika yang rumusnya YI sama dengan B0 ditambah BI ditambah BI B1I X1I. Yang ketiga, menentukan model statistik atau ekonometrika yang rumusnya YI sama dengan B0 ditambah B1I X1I ditambah I. Yang terakhir, nomor 4, mengumpulkan data konsumsi dan pendapatan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Yuda. Baik, terima kasih. Yang kelima, menaksir parameter dari model ekonometria. Jadi langkah selanjutnya melakukan estimasi terhadap model ekonometrika menggunakan data yang tersedia. Hasil estimasi terhadap model akan menghasilkan nilai tafsiran parameter, yaitu B0 dan B1. Misalnya kita sudah mencari, kita dapat nilai B0 adalah 5,74 dan B1 0,85. Jadi kalau kita substitusikan ke dalam rumus Y1 tadi yaitu Y sama dengan 5,74 ditambah 0,85 X ero berdasarkan hasil parameter yaitu konstanta B0 sama dengan 5,74. Koefisien B1 sama dengan 0,85, artinya jika terdapat kenaikan pendapatan individu atau X itu sebesar Rp1, akan meningkatkan pengeluaran konsumsi sebesar 6,59. Dari mana 6,9? Yaitu sebesar 0,85 ditambah 5,74. Di mana X kita misalnya dengan 1, jadi hasilnya adalah 6,59. Step selanjutnya, menguji hipotesis. Setelah model ekonometrika diestimasi dan menghasilkan tafsiran parameter seperti yang ditunjukkan persamaan ini, langkah berikutnya adalah penguji terhadap hipotesis yang dibuat rumusan. Hipotesis yang perlu diuji adalah masing-masing variabel bebas. Dalam hal ini variabel pendapatan individu atau X-nya. Jadi waktu belajar statistik tentang pengujian hipotesis ada 5 tahapan. Yang pertama, merumuskan pernyataan hipotesis. Yang kedua, menentukan derajat kepercayaan. Yang ketiga, menentukan step nilai statistik. Yang keempat, membandingkan nilai statistik dengan nilai T-tabel. Yang terakhir, untuk merumuskan kesimpulan yang perlu dipahami adalah jika nilai statistik dengan nilai T-tabel bisa diteruskan atau berdasarkan pengujian masing-masing bisa berpengaruh. Step selanjutnya, melakukan model untuk melakukan prediksi. Hasil kesimpulan yang sudah kita peroleh dari deretan terhadap hipotesis tadi itu menjadi dasar dalam prediksi atau peramalan. Jika hasil pengujian hipotesis sesuai dengan teori yang digunakan, maka dapat dikatakan bahwa pelaku responden yaitu dijadikan sebagai sampel penelitian dapat menjelaskan teori dengan baik. Yang terakhir, model sebagai kontrol dan perumusan kebijakan. Jika model ekonomi ketika diterapkan sesuai, maka informasi dapat diperoleh. Hasil kesimpulan temuan dari penelitian selanjutnya dapat dijadikan sebagai panduan bagi para pengambil kebijakan dalam memukau serta kebijakan sesuai.
Terima kasih. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.